Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 11 Januari 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, bisa diberi umur panjang, bisa berdoa, bisa menghirup udara segar, kami mengucap syukur. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Korintus 10 ayat 1-11. 2 Korintus 10 ayat 1, sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kami. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah terbenam dalam pikiran Kristus. Ada ungkapan kearifan orang Toraja berbunyi untutun punti adokan, yang berarti menopang batang pisang busuk. Ungkapan ini bergenre satire atau dikenal dengan sindiran yang diarahkan kepada orang atau pihak yang membela pandangan yang salah. Bagaimanapun cara dan upaya pembelaannya, posisinya lemah dan akan runtuh, ibarat seorang yang berupaya menopang pohon pisang yang busuk, pada akhirnya pohon pisang tersebut akan tumbang. 2 Korintus 10 ayat 1-11 merupakan surat pembelaan Paulus kepada jemaat di Korintus atas rumor yang dikembangkan beberapa orang bahwa gaya pelayanan Paulus tidak konsisten. Paulus dipandang tegas dan keras jika mendidik jemaat melalui surat, namun lemah mendidik ketika bertatapan muka ayat 1 dan 10. Merespon pandangan demikian, Paulus mengklarifikasi bahwa gaya pengajarannya melalui surat akan tetap sama bentuknya apabila ia mengajar dalam perjumpaan langsung ayat yang ke-11. Intensi
pembelaan Paulus atas prasangka dari sejumlah orang di Korintus, sekaligus juga menjadi poin pengajarannya. Sejatinya adalah tentang komitmen pengajarannya yang teguh dan tegas melawan pola hidup dan pandangan yang salah. Wujudnya adalah siasat kubu yang dibangun oleh keangkuhan, kedurhakaan, dan bentuk benteng-benteng pikiran untuk menentang pengenalan akan Allah, ayat yang 6 dan 7. Namun Paulus bersaksi bahwa keberanian dan ketegasannya itu bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi berasal dan berdasar di dalam pikiran Kristus, ayat yang ke-6. Surat pembelaan dan pengajaran ini memaparkan kita untuk bertahan dalam argumentasi yang teguh dan kuat, karena terbenam atau tunduk dalam pikiran Kristus. Teguhlah dan beranilah mengajarkan serta membela kebenaran iman di dalam Kristus, karena iman dan pengajaran di dalam Kristus bukan punti adokan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.